Indonesia, negara di belahan bumi Khatulistiwa yang telah merdeka sejak 1945 akibat perjuangan para pahlawan yang bersatu menghadapi para penjajah yang melahirkan sebuah bangsa dengan suku, ras, agama, dan bahasa yang berbeda dalam naungan Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Banyaknya perbedaan ras, suku, agama, dan budaya di Indonesia merupakan sebuah kekayaan bagi bangsa. Adanya perbedaan mengajarkan kita tentang sikap toleransi dan sikap saling melengkapi. Perbedaan bukanlah hal yang harus dihilangkan untuk mencapai kedamaian, melainkan sebuah identitas bagi bangsa Indonesia yang menunjukkan adanya persatuan dalam perbedaan. Memang, untuk melakukan semua hal ini tentu bukanlah hal yang mudah. Adanya diskriminasi, rasa chauvinisme, dan perang suku telah menjadi masalah yang kerap dihadapi di negara ini. Konflik antara suku Dayak dan suku Madura di Sampit. Konflik antara Islam dan Kristen di Maluku. Dan belum lama ini, terjadi insiden diskriminatif yang dialami oleh sekelompok mahasiswa asal Papua di Surabaya pada tahun 2019. Semua perpecahan ini menimbulkan banyaknya masalah bagi bangsa Indonesia, seperti menurunnya keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari, timbulnya kesenjangan sosial, dan timbulnya konflik antara sesama manusia. Hal ini menunjukkan bahwa persatuan di Indonesia masih belum cukup kuat. Oleh karena itu, kami akan mewawancarai beberapa mahasiswa di Universitas Airlangga tentang persatuan dalam perbedaan untuk mengetahui pendapat mereka mengenai topik ini. Kalau menurut aku, Bhinneka Tunggal Ika itu kayak pedoman yang harus diikuti seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat maksudnya, supaya ada kedamaian dalam perbedaan, ada persatuan di balik perbedaan yang banyak ini. Menurut saya sendiri, apa sih Bhinneka Tunggal Ika itu? Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan salah satu karakteristik bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika sangat erat hubungannya dengan bangsa Indonesia. Karena apa? Karena seperti semboyannya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ini sangat menggambarkan bangsa Indonesia yang memiliki beragam budaya, ras, agama, dan suku bangsa. Kita ini memang berbeda, tetapi kita harus bersatu. Menurut saya, Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan semboyan bangsa Indonesia yang menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Hal ini menunjukkan bahwa di Indonesia ini memiliki beragam suku bangsa, ras, budaya, bahasa. Tetapi Indonesia mampu bersatu dalam banyaknya perbedaan itu. Nah, menurutku Bhinneka Tunggal Ika itu kan dia kan sendiri kan merupakan semboyan ya, artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Jadi menurutku itu salah satu pedoman atau dasar dimana kalau kita tuh harus punya prinsip kalau perbedaan itu justru malah harus yang mempersatukan kita, bukan malah yang mencerai-beraikan kita. Menurut aku, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi bukti keanekaragaman Indonesia yang patut kita junjung tinggi dan menghargai perbedaan satu sama lain. Untuk pertanyaan pertama, apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Ini mengartikan bahwa bangsa Indonesia memiliki banyak perbedaan mulai dari suku, ras, agama, dan budaya. Tetapi kita tetap harus satu untuk menjaga cita-cita, untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Nah, seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman, mulai dari agama, ras, suku, budaya, dan lain-lain. Maknanya,
Indonesia itu identik dengan keberagaman. Apabila salah satu dari keberagaman itu hilang, maka itu bukanlah Indonesia. Dalam artian sederhananya, Bhinneka Tunggal Ika itu kan berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Artinya dengan perbedaan apapun yang kita miliki seperti perbedaan agama, suku, ras, budaya, itu bukan menjadi alasan kita untuk tidak saling mendukung dan juga bukan menjadi alasan kita untuk saling menjatuhkan satu sama lain. Sebab kita kan sudah kenal ya bahwa yang namanya Indonesia itu adalah mereka yang masyarakatnya satu. Cara untuk menimbulkan persatuan dalam perbedaan, pasti kita harus menghormati satu sama lain, toleransi satu sama lain meskipun kita dari budaya yang berbeda, ras yang berbeda, agama yang berbeda pula. Kita tidak boleh menjatuhkan atau menjelek-jelekan budaya orang lain atau agama orang lain, karena Indonesia ini kan terdiri dari ribuan suku dan bahasa gitu. Ya perbedaan pasti ada. Sebenarnya perbedaan ini indah kalau kita toleransi satu sama lain. Kita ketahui bahwa bangsa Indonesia dalam masyarakat Indonesia memiliki banyak sekali perbedaan. Tetapi kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan untuk membangun kenyamanan di tengah-tengah masyarakat. Oleh itu perlunya kesadaran masyarakat dalam membangun persatuan dan kesatuan. Banyak hal yang bisa dilakukan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, mulai dari menjaga toleransi, punya rasa persaudaraan, dan saling membantu sama lain, menghargai perbedaan, dan masih banyak lagi. Kalau menurut saya sendiri, kita itu harus ada rasa toleransi dan menghargai antar sesama, antar suku, bangsa, antar ras, antar agama. Kayak jangan menganggap diri kita tuh paling tinggi, ras kita paling hebat, kayak inilah agamaku paling keren, paling kuat, ini loh rasku paling keren, ya itu jangan. Kita ini hidup di Indonesia, kita sebagai makhluk sosial dan harus saling membantu. Berarti intinya yang dapat saya sampaikan adalah dengan adanya toleransi. Cara yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan persatuan dalam perbedaan itu bisa kita lakukan dengan saling menghormati antar sesama manusia. Kemudian jika ada yang membutuhkan bantuan, kita bergotong royong saling membantu. Kemudian kita harus selalu menanamkan sikap toleransi dan saling menghargai antar perbedaan yang ada. Nah, gimana supaya terjadi persatuan dalam perbedaan itu menurutku tuh dibutuhin sikap saling menghargai dan juga sikap toleransi. Jadi kenapa harus menghargai dan harus saling toleransi? Karena namanya perbedaan itu kan banyak ya, apalagi di Indonesia kan tuh ada perbedaan agama, suku, budaya, ras, dan segala macamnya. Nah itu kita harus saling menghargai satu sama lain gitu. Ibarat kata kalau kita mau dihargai, ya kita harus menghargai juga budaya-budaya lain gitu. Kalau menurutku, kita itu harus memiliki sikap toleransi, itu yang pertama. Terus kita juga harus memiliki sikap atau rasa kekeluargaan. Kita harus sadar bahwa kita itu satu sejatinya. Kita dalam satu bangsa yang sama dan satu negara yang sama. Kita itu harus saling menjaga satu sama lain dan memahami satu sama lain. Jadi kita tidak melupakan perbedaan, tapi kita memaklumi perbedaan. Untuk mempertahankan persatuan dalam perbedaan keberagaman Indonesia, tentunya kita harus selalu menghargai mereka yang berbeda dengan kita, mulai dari pada saat kita berinteraksi sampai ketika kita melihat karya-karya mereka. Apabila melihat karya-karya yang luar biasa dari budaya yang lain, tentunya kita harus mengapresiasi, kemudian memberikan kritik dan saran yang membangun. Dan tentunya apabila kita ingin memperluas wawasan kita bisa mempelajari atau bahkan memahami apa-apa saja yang menjadi perbedaan di antara kita. Tentunya dengan saling menghormati, menghargai, dan memahami satu sama lain bahwa perbedaan itu bukanlah hal yang perlu untuk terlalu dipermasalahkan, sebab dengan beda itu tadi kita tahu kalau ternyata dengan berbeda-beda seperti ini makin banyak pengetahuan yang kita dapat.
Sebenarnya, jika kita menerapkan Pancasila sebagai sistem filsafat dalam kehidupan kita, maka perpecahan antara suku akan dapat dihindari. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki beberapa karakteristik. Salah satunya adalah monodualis dan monopluralis. Monodualis berarti Pancasila menaungi sifat Dwitunggal manusia, yaitu sebagai makhluk sosial sekaligus makhluk individu. Sedangkan monopluralis dapat kita artikan sebagai kesatuan yang jamak atau berbeda-beda. Mono dapat kita umpamakan sebagai bangsa dan negara Indonesia, sedangkan pluralis dapat kita artikan dengan keragaman yang dimiliki oleh seluruh komponen bangsa ini, baik berupa keanekaragaman suku, agama, ras, adat, dan lain sebagainya, yang telah diwujudkan pula dalam semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Rasa toleransi, sikap menghargai, dan mengakui persamaan pendapat harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga persatuan dalam perbedaan. Karena sejatinya segala kekayaan ragam yang ada di Indonesia ini merupakan sebuah permata yang menghiasi negeri Katulistiwa.